Halo semuanya, perkenalkan saya Patricia Florisita Ines Nakahari Making, NIM 23111403, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 23 Universitas Sanata Dharma. Jadi, saya akan membahas tentang pendidikan di era digitalisasi dan AI serta tantangan dan cara menghadapinya. Pendidikan di masa sekarang tentunya semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ibaratnya seperti manusia. Dengan bertambah usia seseorang, ia diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Begitupun dengan pendidikan. Ia selalu berkembang setiap tahunnya mengikuti perkembangan zaman. Dan sangat diharapkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka akan lebih mudah untuk menuntut ilmu. Namun, hal ini balik lagi kepada individu sendiri dalam mengakses teknologi sebagai bahan pembelajaran. Ada individu yang benar-benar menggunakan platform untuk mengakses media pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang pendidikan dan masalah yang dihadapi saat ini. Namun, tidak jarang juga individu yang menggunakan media sosial hanya untuk bersenang-senang. Dan hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak anak sekolah dasar yang menggunakan handphone mereka sebagai sarana untuk membuat mereka menjadi lebih terkenal. Mereka bisa disebut kecanduan media sosial dan melupakan tugas utama mereka, yaitu belajar. Jika kita melihat kembali ke masa dulu atau masa di mana orang tua kita, kakek nenek kita berjuang untuk bisa menempuh pendidikan. Mereka berjuang untuk bisa menuntut ilmu dengan sarana prasarana dan teknologi yang kurang mendukung. Nah, apa sih pendidikan di era digitalisasi itu dan apa sih AI? Jadi, pendidikan di era digitalisasi merupakan sistem pembelajaran yang lebih menekankan pada penggunaan platform dan media digital dalam memberikan materi berupa video atau animasi yang bertujuan dapat membantu siswa untuk memahami materi yang sulit. Sedangkan AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Berikut ada keuntungan dan kekurangan penggunaan AI. Keuntungan penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Pertama, meningkatkan keefektifan dan keefisienan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru atau siswa menyusun rencana belajar. Yang ketiga, menambah pengetahuan secara cuma-cuma. Yang keempat, membantu dalam proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, dapat menghemat biaya. Berikut keuntungan penggunaan AI dalam bidang editing. Pertama, dapat menghemat waktu. Yang kedua, dapat mengkoreksi video. Dan yang ketiga, tidak perlu membutuhkan kemampuan khusus untuk mengedit video yang lebih menarik. Keuntungan penggunaan AI dalam bidang penelitian. Yang pertama, mendeteksi kecurangan karya ilmiah. Yang kedua, mempercepat penemuan baru. Nah, selain itu ada kekurangan penggunaan AI. Pertama, ketergantungan terhadap AI sehingga membuat orang menjadi malas. Siswa dan masyarakat bergantung pada AI untuk menyediakan informasi dan membantu dalam berbagai aspek yang dapat mengurangi kemampuan belajar, kreativitas, dan keterampilan mereka. Berikut kelemahan dalam berpikir. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat menyebabkan kelemahan dalam berpikir. Berikut ada pengangguran pekerjaan manusia. Teknologi AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor, seperti perbankan dan layanan yang dapat mengakibatkan pengangguran bagi pekerja. Adapun masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan AI untuk analisis data dan pengumpulan informasi dapat menjadi ancaman serius terhadap privasi individu, terutama ketika data pribadi siswa dan masyarakat diketahui. Berikut membuat orang menjadi antisosial. Seseorang yang ketergantungan AI merasa bahwa AI bisa memenuhi hal yang bisa dilakukan orang lain, seperti menjadi teman curhat. Menurut scholarchis.com, tantangan pendidikan di era digital saat ini
meliputi yang pertama, akses dan kesenjangan teknologi. Meskipun teknologi digital saat ini sudah bisa dikatakan telah menjadi lebih umum, namun masih ada kesenjangan akses konektivitas internet di beberapa daerah atau komunitas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa-siswi untuk memanfaatkan pendidikan digital secara maksimal. Khususnya hal ini masih menjadi perhatian di Indonesia dan merupakan hal yang utama dalam tantangan pendidikan di era digital. Yang kedua, ada kecerdasan buatan dan otomatisasi. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi membawa perubahan dalam dunia kerja. Tiga, ada informasi yang berlebihan. Tantangan pendidikan di era digital yang ketiga, itu siswa-siswi dihadapkan pada jumlah informasi yang sangat besar dan kadang-kadang tidak valid atau tidak terverifikasi. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan literasi informasi yang kuat untuk dapat memilih, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Yang keempat, keamanan digital dan privasi menjadi hal yang serius dan terus-menerus seolah belum ada solusi yang pasti dalam tantangan pendidikan di era digital adalah keamanan data. Privasi menjadi isu yang penting bagi siswa-siswi. Siswa-siswi harus mampu memahami tantangan praktik keamanan digital, pelindungan privasi, serta etika penggunaan teknologi. Yang kelima, pemanfaatan teknologi secara efektif. Penggunaan teknologi dalam bidang pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Guru perlu memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai tentang teknologi untuk memaksimalkan manfaatnya dalam pengajaran di sekolah. Keenam, ada perubahan paradigma pembelajaran di era digital. Pendidikan harus beralih dari pendekatan yang berpusat pada guru menjadi lebih berfokus pada siswa dengan penekanan pada keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Yang ketujuh, ada perubahan peran guru. Perkembangan dan teknologi juga mempengaruhi peran guru. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran, meningkatkan teknologi secara efektif, dan memainkan peran penting dalam membimbing dan mendukung siswa-siswi dalam mengembangkan keterampilan digital dan kritis. Menurut UNISA, ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh para guru dalam menghadapi siswa-siswi mereka saat ini. Berikut adalah 4 strategi yang akan membantu guru. Yang pertama, jangan menjadikan teknologi ke dalam kelas lalu berharap hal-hal yang baik akan muncul dengan sendirinya. Fokus pada perubahan pedagogi, bukan pada teknologi. Pembelajaran 2.0 tentang mengubah secara dramatis hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, bukan sekedar menerapkan teknologi terbaru. Persiapan pembelajaran dengan benar dan menggunakan teknologi untuk menghadirkan lingkungan belajar yang kolaboratif, sesuai kebutuhan, dan berfokus pada siswa. Yang kedua, kurangi metode ceramah. Guru tidak memiliki semua jawaban atas semua masalah. Selain itu, pembelajaran ceramah kurang efektif untuk generasi milenial saat ini. Yang ketiga, dorongan siswa untuk melakukan kolaborasi. Dorong para siswa untuk bekerja antara satu sama lain dan tunjukkan kepada mereka cara mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia di internet. Yang keempat, gunakan teknologi untuk mengenal setiap siswa dan membangun program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Pilihlah teknologi yang secara efisien, murah, dan mudah diakses oleh siswa. Sesuaikan konten teknologi tersebut dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Perhatikan juga muatan lokal yang penting untuk dijiwai oleh para siswa. Sekian penjelasan tentang pendidikan di era digitalisasi dan AI. Sampai jumpa.